Mulai dari pencatatan hingga perencanaan produksi dapat Anda lakukan lebih mudah dengan dukungan Bill of Material, perhitungan estimasi biaya produksi, serta info ketersediaan bahan baku. Dilengkapi dengan informasi detail seluruh tahapan proses produksi, Anda dapat lebih cepat mendeteksi proses mana yang menjadi hambatan. Ingin melakukan analisa mendalam? Laporan produksi menyeluruh dapat Anda gunakan sebagai dasar untuk membuat penilaian yang tepat. Tingkatkan efisiensi produksi bisnis Anda dan raih keuntungan lebih besar dengan Add-on Accurate Manufaktur. Kunjungi accurate.id dan coba gratis selama 30 hari. Baik, wow, luar biasa, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan Bapak dan Ibu tepatnya di hari ketiga ya dalam serangkaian acara Manufacturing Indonesia 2024. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan, apa kabar? Baik ya, luar biasa, boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua di pagi hari ini. Senang sekali saya Naya Adisti bisa menyapa dan kita kembali lagi ya. Masih dalam serangkaian acara yang tadi saya sudah sebutkan. Dan kita akan segera memasuki untuk agenda kita yang pertama di mana kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan sebuah presentasi yang tentunya tidak kalah menarik dan pastinya akan sangat insightful sekali. Kita akan mendengarkan dengan topik di mana ini mengenai improving operational performance through Lean Six Sigma. Wow. Sepertinya ini agak teknikal tetapi tidak masalah ya. Karena saya akan memperkenalkan, kita menghadirkan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Budi Darmawan selaku Senior Consultant SSCX Internasional. Selamat pagi Pak Budi. Wow, ini dia beliau, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa, semangat dan sehat ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan rekan-rekan semua juga nanti kita akan buka sesi tanya jawab tentunya setelah Pak Budi menyampaikan materi presentasinya. Silakan feel free untuk berdiskusi langsung dengan beliau. Dan langsung saja tidak usah menunggu terlalu lama, saya akan mengundang untuk dapat menyampaikan presentasinya Bapak Budi Darmawan selaku Senior Consultant SSCX International. Oke, silakan Pak Budi, kita berikan tepuk tangan sekali lagi rekan-rekan semua. Iya. Mohon izin saya tidak temani, tidak masalah ya Pak ya? Tidak apa-apa. Oke, kalau begitu. Yang namanya banyak ini. Iya, saya ada di situ. Oke. Dan salaman dulu Bapak, Ya, luar biasa, terima kasih. Ibu. Dan kita persilakan Pak Budi. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Udah sarapan belum? Belum ya? Waduh. Katanya soalnya pagi-pagi Pak, saya habis subuh baru berangkat ke sini katanya biar nggak macet gitu ya. Oke, sebelumnya terima kasih sekali lagi. Saya mau cek suara lagi coba. Semangat pagi. Oke, nah ini baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih pada Mbak MC yang sudah memperkenalkan saya tadi ya untuk mengisi acara di sesi yang luar biasa ya, di sesi di tengah-tengah pameran manufacturing terbesar lagi di Indonesia ya, luar biasa. Jadi nanti setelah sesi ini Bapak Ibu sekalian bisa sambil muter-muter lagi ya, nyicipin cemilan-cemilan yang ada di sini ya. Cemilannya baut, gerinda gitu ya, seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih. Kali ini kita akan membahas ya, seminar ini diskusi lah ya, sharing session berkaitan dengan bagaimana kita mau mengimprove performance dari operasional kita ya. Nah, teman-teman di sini saya mau tanya dulu sedikit ya. Di sini ada yang paling baris depan nih coba ya. Bapak dari mana Pak? Dari? Oke, ininya bergerak di bidang apa itu? Oh, sheet maker ya. Oke, luar biasa. Ini satu tempat ya. Oke, yang di belakang satu perusahaan juga? Satu perusahaan juga. Dari apa? Perusahaan apa? Oke sih, oke. Berdua aja Pak ya.
Oke, ya. Bapak yang di belakang? Dari? Oh iya, iya, iya. Waduh Bu Anin ya, nggak kelihatan saya ya hitam-hitam. Kalau Bapak dari mana? Oke, terima kasih Pak ya. Bapak dari? Ade Adis. Ini sama ya semuanya. Yang belakang? Dari? Dari? Oh, oke. Ini berlima nih, berlima. Oke ya, thank you ya. Oke, selamat datang semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya, sama-sama kita akan mengikuti sesi kita yang walaupun tidak banyak waktu tersedia, tapi ya mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan ya, seperti itu. Oke, di sini lanjut, ini saya ya, Budi Darmawan, you can call me Budi, seperti itu. Kebetulan saya berada di PT SSC International ya. Di Lean Six Sigma ini saya juga sudah sebagai Master Black Belt ya, seperti itu. Mungkin teman-teman di sini juga sudah ada yang ada gelarnya ya, entah itu Green Belt, Black Belt, ataupun bahkan jangan-jangan ada Master Black Belt juga di sini ya. Seperti itu. Saya juga dulu pernah di area manufacturers ya, kurang lebih 9 tahun saya di sana. Sebelum saya masuk ke dunia konsultan, kemudian juga pernah di dunia retail juga ya, seperti itu. Kurang lebih saya mengenal Six Sigma itu belum lama ya. Baru dari tahun 2000 ya. Berarti baru 24 tahun yang lalu ya, dan sampai sekarang ya. Jadi kalau ditanya Pak, Six Sigma itu ampuh nggak sih Pak buat improve proses, buat improve pabrik? Nggak usah ditanya, saya saksi hidupnya ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini beberapa klien saya, tentunya nggak bisa semuanya saya tuliskan di sini ya, takutnya menghabiskan halaman seperti itu, cukup satu aja sebagian. Oke, terus kemudian coba kita lihat sama-sama di sini ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada yang tahu nih gambar apa nih? Gambar apa? Ya, ya, gambar rusa ya, gambar rusa. Di sini kata gambar rusa di sini bahwa setiap pagi di Afrika, seekor rusa bangun ya, ia tahu harus berlari lebih cepat daripada cita tercepat ya, seperti itu. Daripada cita tercepat atau ia akan dibunuh. Jadi kalau dia nggak lari lebih cepat gitu ya, kalau dia tidak lari lebih cepat, maka otomatis dia akan dimangsa ya, dimangsa oleh pemburunya yaitu cita ya, seperti itu. Itu adalah dari sisi rusa ya. Kemudian di bawahnya ini ada cita nih. Yang dia tahu seekor cita ini setiap dia bangun, ia harus berlari lebih cepat dari rusa yang paling lambat. Karena apa? Kalau dia rusa yang paling lambat aja dia kalah berlari, maka otomatis dia tidak bisa menyantap rusa tadi. Tidak bisa menyantap buruannya. Kenapa? Karena buruannya lebih cepat daripada dia. Gitu ya. Nah, termasuk teman-teman di sini, semua yang ada di sini itu pasti berusaha mencari ya alternatif apa nih dari sisi equipment, mesin dan sebagainya yang nantinya bisa improve, mau dari sisi productivity-nya, mau dari sisi quality-nya, ya, atau bahkan dari sisi harga. Siapa tahu dapat harga yang lebih kompetitif nih di sini ya, dengan kualitas yang bagus. Kenapa? Karena di sini terbesar nih, pameran terbesar ya di Indonesia. Jadi alternatif-alternatif itu pasti banyak di sini ya, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa kita harus bisa berlari cepat. Kenapa? Karena sekarang ini Pak, Bu, di era sekarang ini bukan lagi perusahaan, bukan lagi pabrik yang paling banyak memberikan output itu yang akan menang. Bukan. Belum tentu dia bisa memproduksi paling banyak paling menang, tapi bagaimana dia bisa lebih cepat daripada kompetitor. Ya. Bisa lebih cepat dari sisi kompetitor, dari sisi kualitasnya, dari sisi delivery-nya, dari sisi productivity-nya dan sebagainya. Itulah nanti yang akan menang, ya. Oke. Di sini ada orang yang sedang naik sepeda lah ya, kira-kira seperti itu. Di sini ada yang suka main ini Pak, olahraga sepeda? Ada? Ada ya? Oke ya, mudah-mudahan banyak ya. Saya juga senang olahraga sepeda tapi anggot-anggotan ya. Terakhir saya, bukan terakhir sih ya, dulu senangnya pas lagi COVID di awal-awal ya. Waktu awal-awal COVID kan itu banyak ya pada naik sepeda ya. Akhirnya saya juga jadi korban beli sepeda ya, padahal saya tahu jarang naik sepeda ya. Lebih senang saya jalan atau lari. Oke, kita bicara bahwa yang namanya industri ya, yang namanya pabrik, usaha ya, itu selalu akan ada angin yang menerpa ya, selalu akan ada hambatan yang bisa muncul. Baik itu dari sisi kompetitor ya, harga material yang tinggi gitu kan. Ya,
energi yang ya luar biasa gitu ya, harganya dan sebagainya, belum lagi inflasi gitu ya dan sebagainya. Pandemi juga sudah kita rasakan sendiri, itu akan bisa menerjang, menghantam perusahaan kita. Karena itulah kita harus berusaha bagaimana agar segala macam berbagai ya serbuan, tantangan dan sebagainya yang masuk ke dalam area kita, organisasi kita bisa ngelewatin gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Ya kita harus melakukan something, kita harus melakukan sesuatu untuk bisa mengimprove proses kita seperti itu ya. Termasuk di sini semuanya yang ada adalah benar-benar sebagai salah satu alternatif ya. Bapak bisa ambil yang mana, pilih yang mana yang nanti bisa mengimprove dari proses Anda sekalian ya Bapak Ibu sekalian. Mau dari productivity-nya, quality-nya dan sebagainya termasuk price-nya ya, harganya seperti itu. Oke, kemudian apakah proses di kami perlu diperbaiki dan kenapa harus diperbaiki? Nah, oke, saya tanya nih Bapak ya. Pak, perbaikan itu wajib nggak Pak? Perubahan itu wajib nggak menuju lebih baik? Wajib nggak? Kira-kira wajib ya. Kenapa Pak? Ada ini satu lagi nggak ya? Oke. Oh iya, di sesi ini nanti saya ada beberapa pertanyaan ya. Nah, yang nanti kira-kira pertanyaan cukup bagus dapat hadiah ya. Oke, silakan apa Pak? Kenapa sih kita harus berubah menuju lebih baik Pak? Iya, tadi ya pertanyaannya menurut saya wajib ya, karena Wajib, oke. seiring dengan perkembangan industri ya, di mana kita harus bisa lebih unggul dari kompetitor sehingga kesalahan-kesalahan atau gap-gap yang ada kesempatan untuk diimprove yaitu bisa kita improve Pak. Oke, good. Dengan Pak siapa? Irwan Pak. Irwan. Oke, kita kasih dulu aplaus dulu dong buat Pak Irwan gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu yang baru datang ambil posisi. Mudah-mudahan masih ada tempatnya. Ya, Pak Irwan ya, bagus sekali pertanyaannya adalah bahwa oh iya, wajib kalau gitu kita wajib melakukan improvement gitu ya. Wajib melakukan improvement, harus ada perbaikan seperti itu. Oke. Nah, di sini pertanyaan berikutnya adalah enggak apa-apa di sini aja biar dekat ya. Ya. Apakah proses di kami perlu diperbaiki? Yes, ya. Mau dari apanya Pak? Silakan cari. Silakan. Mau di depan boleh, di belakang juga boleh. Kebalik Pak, belakang yang sana ini yang depan. Oke ya, silakan. Masih ada yang kosong. Kalau nggak dapat bangku ya lesehan ya nggak apa-apa ya. Nah seperti itu ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kesimpulannya bahwa proses itu harus diperbaiki. Diperbaiki di sini ada dua pengertian Pak. Ya, benar-benar diperbaiki karena saat ini ada masalah. Gitu ya, atau saat ini sebetulnya tidak ada masalah, cuma kompetitor lebih keren, ya, kompetitor lebih cepat, kompetitor lebih murah, kompetitor kualitasnya lebih bagus dan sebagainya, maka kita wajib untuk mengimprove proses kita. Kalau enggak, ya kayak gitu-gitu aja, kita bakal ketinggalan, seperti Cita tadi yang berhasil memakan si rusa, kalau kita hanya begitu-begitu aja, gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu? Tahu? Siapa? Ini Bapak tahu nih kayaknya nih. Siapa Pak? Bapak tahu kayaknya siapa? Tetangga Anda? Oh bukan ya, bukan tetangga. Hah? Taichi Ono, ya betul sekali ya. Pak saya Taichinya nggak hafal, Ono-nya doang yang ingat, nggak apa-apa lah ya. Apalagi ini hari Jumat ya. Ingat banget tuh Ono-nya, Taichinya enggak ya. Oke, jadi Taichi Ono, kira-kira orang mana dia nih Pak? Bu? Orang Jepang, yang jelas bukan Purwokerto ya, nah, kelihatan seperti itu. Oke, orang Jepang, Taichi Ono dia mengatakan gini ya. Oke, dia mengatakan having no problems is the biggest problem of all. Jadi kalau kita merasa tidak ada masalah dengan proses kita, itulah sebetulnya masalahnya. Ya, kenapa seperti itu? Jadi merasa dia selalu bagus, udah perfect, ya. Di dalam konsep continuous improvement mindset itu tidak ada proses yang terbaik. Yang adalah proses yang lebih baik. Betul sekali ya. Yang ada adalah proses yang lebih baik. Jadi tidak ada proses terbaik, tapi yang ada yang lebih baik. Kalau teman-teman lihat di sini ya, gampangnya gini, kalau saya tanya terlepas dari apapun industri Anda ya. Kalau saya tanya, kira-kira kalau misalnya otomotif lah ya. Kira-kira kalau pabrik otomotif yang menurut panjenengan bagus, lean-nya bagus,
sistem improvementnya bagus, kira-kira pabrik apa nih kalau otomotif kira-kira? Perusahaan apa kira-kira? Apa kira-kira? Menurut Bapak apa Pak? Toyota ya, Toyota atau Astra atau Toyota gitu ya. Tapi Bapak bukan Toyota kan? Oh bukan ya. Nah, kalau Bapak orang Toyota, ngomong Toyota wajar gitu ya, seperti itu ya. Oke, Toyota ataupun Astra Group lah, seperti itu ya. Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Ntar kalau saya setuju Bapak enggak kan bahaya ya, nanti masalah nanti. Oke, Toyota ataupun Astra sepakat bahwa salah satu perusahaan yang sudah cukup terdepan dalam implementasi Lean, ya, implementasi sistem manajemen, produksi, quality dan sebagainya. Cuma apakah mereka sendiri di dalam internal mereka, ya, itu mereka merasa adalah yang terbaik saat ini? Belum. Apakah mereka merasa prosesnya adalah udah proses yang terbaik? Bukan. Tapi kebalikannya Pak, justru mereka ini merasa haus terus untuk melakukan improvement. Saya sendiri itu hampir setiap tahun pasti ada sesi ngajar di Astra Group. Mau di Astra International, Astra Honda Motor, ya, Astra Isuzu ataupun yang lain-lain, itu selalu ngisi. Kenapa? Mereka haus. Apalagi yang mau diimprove, apalagi yang mau diimprove. Walaupun menurut orang ini sudah bagus. Itulah yang harus kita ada di dalam mindset kita. Kalau teman-teman merasa prosesnya saat ini udah keren, udah bagus, udah cepat, coba dilihat. Pasti ada titik di mana itu bisa diimprove. Pasti ya, seperti itu. Nah, jadi having no problems is the biggest problem of all. Bahkan even proses kita bagus sekalipun, ya, kita lihat kompetitor kita, oh dia bisa lebih bagus Pak. Harganya lebih kompetitif, kualitasnya lebih bagus. Walaupun kita sudah bagus, yuk bisa nggak kita kayak dia ya, seperti itu. Itu ya salah satunya. Kemudian yang berikutnya, apa saja yang sering menjadi masalah dalam operasional di manufacturing? Ya, oke, saya ambil contohnya misalnya yang Bapak nih, yang belakang nih, yang tadi duluan nih. Nah, tempat Bapak nih, Pak siapa? Maaf, wah asik banget ngerekamnya nih ya. Pak siapa namanya? Oke, itu silakan diambil mic-nya. Oke. Pak, di sini apa saja yang sering menjadi masalah dalam operasional di manufacturing? Kalau di tempat Bapak kira-kira yang jadi problem itu biasanya mengenai apa, Pak? Mungkin dikasih tahu dulu produk dari pabrik Bapak apa, mungkin yang lain biar bisa dengar. Apa ya, Pak? Apa Pak, silakan. Kalau di bidang oil dan gas. Oil and gas ya, Kalau oke. untuk permasalahannya di trouble setting. Trouble? Setting. Setting. Set Ya. up. Di setup-nya ya? Iya. Oke. Lebih ke arah apanya Pak? Terlalu lama. Terlalu lama, oke. Setup-nya terlalu lama ya? Lost time. Lost time, betul banget. Karena lost time, setup-nya lama sehingga operasionalnya juga jadi berkurang availability time-nya ya. Iya. Karena setup-nya lama, nanti pengaruh ke AR-nya, OII-nya juga jadi rendah, Iya. overall equipment effectiveness-nya dan sebagainya. Oke ya, setup ya oke. Nanti di Lean itu ada yang namanya for rapid setup ya. Nah itu juga itu adalah salah satu cara untuk mempercepat bagaimana melakukan setup itu jadi lebih cepat. Terima kasih Pak. Ya, itu salah satunya adalah setup-nya lama. Ada lagi yang lainnya boleh? Apa? Masalah yang paling sering selain setup di dalam operasional. Kalau tempat Bapak apa Pak? Tempat Bapak apa kira-kira? Problem yang sering muncul? Downtime, oke. Oke. Yes, oke. Downtime-nya tinggi misalnya kayak gitu ya. Sama tuh ujung-ujungnya waktu beroperasinya jadi berkurang. Karena downtime-nya tinggi. Entah itu karena breakdown mesin gitu ya. Atau misalnya materialnya tidak ready sehingga tidak jalan, berhenti. Atau misalnya apa dan sebagainya. Itu juga nanti bisa berpengaruh. Ada lagi yang lain selain downtime yang tinggi, setup yang lama? What else? Bapak apa? Apa? Capability process? Sehingga rejectionnya tinggi. Boleh diulangi sekali lagi mungkin yang teman-teman? Ya, capability proses sehingga rejectionnya tinggi. Oke, capability process. Ya, capability process biasanya digambarkan dengan CP dan CPK ya. CP-CPK-nya keluar dari batas USL ataupun LSL-nya sehingga defect-nya tinggi gitu ya. Gitu ya kurang lebih ya seperti itu. Oke. Nah, itu adalah beberapa problem-problem yang mungkin muncul di manufacturer ya. Terutama ada defect ataupun reject ya. Seperti itu juga sering banget. Nggak mungkin perusahaan itu tidak ada, pabrik tidak ada defect sama sekali. Nggak mungkin, pasti ada ya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat apakah kondisi ini yang terjadi di pabrik kita ya. Produktivitas rendah.
Apakah ini alasan kita kesini hari ini yaitu mencari mana nih mesin-mesin yang bisa memproduksi dengan kecepatan yang tinggi, misalnya seperti itu ya. Kemudian efisiensi mesinnya rendah, ya. Efisiensinya rendah Pak. Kita cari mana yang memiliki kira-kira efisiensinya bagus, gitu ya. Kemudian lagi ada banyak produk yang di rework, ya. Rework tahu ya, memperbaiki kembali yang tidak sesuai, ya. Kemudian ada lagi yaitu komplain pelanggan yang tinggi. Waduh, ya. Tiap hari aja kerjaannya cuma jawab keluhan pelanggan, ya. Ada nggak di sini di bagian CSS Pak, Customer Satisfaction? Atau di bagian quality? Ada orang quality kah di sini? Ada? Oh Bapak orang quality. Oh pantesan Bapak tadi bilangnya adalah CPCPQ ya, capability process ya, banyak yang defect dan sebagainya. Ya. Kebetulan saya juga dulu terakhir di tahun 2000 di LG Electronic ya, perusahaan salah satu. Saya nggak tahu ada standnya apa enggak. Cuma saya nggak lama di sana dulu, sekitar 9 tahunan ya. 9 tahun dulu terakhir saya sebagai Quality Assurance Manager di sana ya, QA Manager. Juga untuk pegang Quality Innovation juga. Jadi QA Manager dan QI, Quality Innovation Manager. Dulu ya, sebelum saya kemana-mana yang lainnya. Oke, jadi banyak produk yang di rework. Ya. Kemudian berikutnya ada komplain pelanggan yang tinggi. Tadi udah ya, inventory tinggi. Nah ini juga inventory bisa problem juga. Karena inventory yang tinggi bisa pengaruh terhadap banyak ya akibat-akibat yang lainnya. Barang jadi tidak terpakai lama akhirnya rusak. Cost juga untuk menjaganya, ya. Misalnya AC-nya, apanya dan sebagainya bermasalah. Kemudian delivery sering telat, ya. Nah, deliverynya telat. Padahal customer itu pengennya delivery itu cepat, betul ya? Nah seperti itu. Oke, lanjut berikutnya. Nah, kemudian kita dengar di sini ada namanya CI, continuous improvement, ya. Atau bahasa lainnya ada yang tahu continuous improvement bahasa lainnya? Kaizen, ya. Nah, ada yang tahu artinya Kaizen enggak? Ada yang tahu? Apa? Wih, mantap ya, betul sekali. Ini kayaknya Bapak udah 2 kali jawab nih. Saya kasih hadiah Pak. Saya punya hadiah nomor 1 sampai 4. Bapak mau hadiah nomor berapa? Nomor 3. Oh nomor 3 Pak, boleh Pak nomor 3 Pak? Waduh, dapat hadiah nomor 3. Bapak udah 3 kali jawab soalnya nih ya. Oke, yang baru 2 kali jangan sampai ini Pak ya, segera. Oke, itu kotaknya kayaknya hadiahnya, oh itu pergi haji jika mampu Pak ya, kalau nggak salah seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Continuous improvement atau bahasa lainnya itu adalah Kaizen. K berubah, zen lebih baik, berubah menjadi lebih baik ya, seperti itu. Atau continuous improvement nanti ininya ya. Nah, kemudian performance dalam manufacture apa saja ya? Performance itu apa sih? Performance, ada yang tahu performance itu apa? Kan judul ini seminar ini adalah improving ya, performance, operational performance. What is the meaning of performance? Apa itu performance? Contoh misalnya Pak Tamara Blesensky, apa? Tamara ya? Dipanggilnya? Noval, tapi itu namanya Pak? Oh identitas, oh iya sama ya Tamara ya, seperti itu ya. Saya kira ada Blesensky-nya ya. Oke. Tadi saya mau nanya apa Pak ya? Performance ya. Misalnya Pak Noval ya. Pak Noval saya minta naik ke atas panggung gitu ya. Terus untuk stand up comedy misalnya. Nah, Bapak pernah ikut komik Pak? Kayaknya mirip-mirip komik 10 Pak. Sekarang aja komik baru berapa? 8 ya. Oke ya, seperti itu. Begitu naik dia ini tuh apa? Stand up comedy. Terus kemudian orang bilang, "Wih, performance dari Pak Noval luar biasa." Berarti performance itu apa? Hasil kerjanya dia gitu ya, penampilannya, outputnya. Berarti kalau di pabrik, kira-kira performance-nya apa saja yang biasanya dikontrol? Apa? Apa? Defect udah pasti ini ya, reject rate, orang quality soalnya ini ya. Kemudian apa lagi? Apa? Delivery on time. Oke, good. What else? Apa? Productivity-nya ya, bagus. Apalagi? Apa? Zero accident ya, dan sebagainya ya. Nah banyak ya. Nah di sini ada nih indikator-indikator. Wah Pak Budi nanya uang di depan ada gitu ya. Nah seperti itu ya.
Jadi di sini ada indikator performance proses di manufacture. Salah beberapa di antaranya adalah ada productivity, quality, efisiensi, delivery time, ya, mesin performance, ya. Di sini ada productivity adalah jumlah unit atau manpower, ya, seperti itu. Oke ya, productivity itu bisa dua biasanya, baik itu dari sisi jumlahnya atau productivity rate-nya. Kalau jumlah adalah how many, ya, berapa banyak yang dihasilkan, nah itu biasanya juga salah satu indikator performance kita. Oh, target 10.000 pieces per jam. Hasilnya gimana? Performance-nya bagus atau tidak, gitu ya, seperti itu. Atau misalnya dalam sisi productivity rate-nya, yaitu jumlah output-nya dibagi manpower yang mengerjakan itu. Ya, nah bagaimana nih, ya, bagus atau tidak dan sebagainya. Atau dari sisi kualitas, ya, baik itu incoming quality, in process quality, outgoing quality, atau bahkan di customer quality, ya, itu juga sebagai salah satu indikator. Kalau saya dulu itu tuh Pak, quality, karena saya dulu orang quality, ya, nah, megang incoming, outgoing, in process sama customer satisfaction. Kemudian ada efisiensi. Nah ini juga kadang OEE ada nih, tempat Bapak mungkin tadi yang oil and gas tuh kontrol OEE ya, betul ya? Nah OEE, apa singkatan OEE Pak? Overall Equipment Effectiveness. Ya. Nah, jadi bagaimana agar equipment ini efektif? Apa itu efektif? Sesuai dengan yang direncanakan, tepat sasaran, tepat guna itulah efektif. Kalau Bapak mencari mesin, mencari equipment, carilah yang efektif, yang sesuai dengan yang ditargetkan, yang bisa memenuhi target kita. Kalau dia mampu membuat output 1.000 pieces per menit, harusnya bisa segitu. Kalau tidak, berarti nggak efektif, gitu ya, seperti itu ya. Nah, nanti ada OEE itu adalah Overall Equipment Effectiveness. Kebetulan saya juga ngajar juga yang khusus terkait dengan OEE. How to improve OEE, ya, termasuk di dalam-dalamnya apa saja itu biasa. Karena kita bisa menaikkan sekian persen saja dari OEE, wah itu udah luar biasa. Six Sigma salah satu yang bisa digunakan juga untuk mengimprove OEE kita, gitu ya. Kemudian ada lagi PCE, Process Cycle Efficiency. Nah ini jarang nih mungkin yang tahu nih. Ada yang tahu PCE? Dapat hadiah ada yang tahu nih, dapat lagi nih yang tahu PCE. Wah langsung chat GPT-nya, gitu. Waduh ya, zaman sekarang kan cepet banget ya. Saya kasih waktu dah 3, 2, 1, ya. Itu bukan 3 menit ya. PCE adalah Process Cycle Efficiency, yaitu apa? Perbandingan antara value added time yang ada di operasional kita dibandingkan dengan lead time-nya. Ya. Berapa yang value added benar-benar operasional kita dibandingkan dengan total waktu yang dibutuhkan dari ujung ke ujung, itu PCE. Kemudian ada delivery time ya, baik itu bukan delivery time ini cost ya sebetulnya ya, maksudnya kayak COGS, COGM seperti itu. Oke. Kemudian mesin performance ya, MTBF, MTTR dan sebagainya itu juga bisa sebagai indikator. Oke, kemudian yang berikutnya bagaimana meningkatkan performan operasional. Meningkatkan performan operasional ya. Pakai metode apa? Banyak. Ya, banyak. Yang paling terkenal teman-teman ada yang kenal yang namanya PDCA. Udah pernah dengar? Apa PDCA? Plan, do, cancel again, cancel again, cancel again. Enggak ya, bukan ya. Plan, do, check, action ya. Itu PDCA. Ada lagi yang lain selain itu? Yaitu salah satunya yang akan kita bahas sedikit yaitu mengenai Lean Six Sigma. Itu juga adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mengimprove proses kita. Ya, nah, semua performance yang tadi kita sebutkan di depan itu bisa loh Pak diimprove dengan pendekatan metodologi Lean Six Sigma. Ya, dan saya sendiri sudah mengalami itu. Ya, bahkan bukan hanya di industri manufacturers Pak. Six Sigma itu bahkan bisa digunakan juga di luar manufacturers, ya seperti itu. Oke, sekarang Lean Six Sigma metodologi. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Waktu kita masih setengah jam lagi nih, cepet ya, nggak berasa. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau mau tahu lebih jauh, nanti bisa jabri ke saya atau ke teman-teman di sini ya. Pak, saya mau lebih tahu, itu gampang. Ya, oke, sekarang kita masuk dulu. Kalau belum ada yang tanya, masuk ke pembahasan mengenai Lean Six Sigma. Ini yang mau saya sampaikan. Ya, nah, Lean Six Sigma. Lean Six Sigma itu adalah kombinasi antara Lean dengan Six Sigma.
ya. Lean Six Sigma jadi satu, itulah jadinya Lean Six Sigma. Kalau dulu saya waktu belajar Six Sigma pertama kali tahun 2000 itu belum Lean Six Sigma Pak, baru Six Sigma saja, belum melebur. Sekitar tahun 2002 itu baru melebur antara Lean dengan Six Sigma. Ada yang tahu Pak Six Sigma dari perusahaan apa pertama kalinya lahirnya? Ada yang tahu? Iya, wes pokoknya anggap aja udah jawab ya, yaitu motor. Iya, Motorola, bukan motor listrik ya. Nah, kalau motor listrik beda lagi ya. Motorola ya. Jadi Motorola dulu yang pertama kali memperkenalkan Six Sigma. Berdasarkan apa? Ada masalah apa saat itu? Yaitu masalah kualitas. Karena kualitas yang rendah sudah dicoba dengan cara A, B, C, ternyata nggak berhasil. Akhirnya dengan pendekatan Six Sigma terciptalah ya. Six Sigma itu kemudian digunakan dan ternyata hasilnya luar biasa. Dalam 1 tahun implementasi Lean Six Sigma, dia sudah bisa menjuarai ya awarding terkait dengan Malcolm Baldrige ya dan sebagainya. Jadi 1 tahun implementasi sudah bagus ya seperti itu. Oke, jadi pendekatan Six Sigma itu adalah yang pendekatan sederhana dan terstruktur ya untuk memecahkan masalah ya dan meningkatkan proses kita. Nah, apa yang bisa digunakan, apa yang bisa diimprove dengan menggunakan Six Sigma? Dengan menggunakan ini Six Sigma, mostly hampir semuanya. Ya, apalagi di dunia industri Pak, manufacturing. Jangankan manufacturers ya, saya aja bahkan di luar manufacturer yang kadang-kadang nggak kebayang, itu pernah private dengan saya itu adalah salah seorang ya yang anaknya Gubernur Bank Indonesia yang dulu Arifin Siregar, anaknya namanya Ananda Hari Siregar. Kebetulan dia yang punya bilik megaplex, kemudian dia punya production house banyak gitu dan sebagainya. Dia waktu itu training mau mengimprove bagaimana mempercepat proses pembuatan FTV. Bahkan sampai ke situ aja bisa Pak. Ya, proses pembuatan FTV itu kalau bisa diimprove bisa lebih cepat. Wah itu savingnya luar biasa. Itu aja dia masih mau pakai Six Sigma, apalagi pabrik, ya, apalagi manufacturing yang jelas-jelas dulu lahirnya dari sana, gitu ya, lahirnya dari sana. Oke, jadi pendekatan ini untuk semua industri, ya, semua industri, baik manufacturers, layanan ataupun transaksional, ya, mengarah pada identifikasi sistematis tadi ya, sistematis dan implementasi perbaikan. Oke, di dalam metodologi Lean Six Sigma, ya, itu kita kenal ada namanya fase-fase ataupun tahapan-tahapan. Kalau yang pertama yang dulu sering kita pakai gunakan adalah PDCA. Sekarang juga masih banyak yang menerapkan dan kita juga deliver juga untuk PDCA ya, tapi untuk kali ini kita bicara Lean Six Sigma. Jadi kalau PDCA itu kan ada 4. Plan, do, check, action. Nah, kalau Lean Six Sigma itu ada 5 tahapan. Yaitu apa? Define, measure, analyze, improve dan control. Ada 5 tahapan. Cuma 5 nggak panjang ya. Nah, kayak Pancasila kan ada 5 ya. Sampai sekarang masih ya. Masih 5, tapi kalau butir-butir Pancasila pasti udah lupa, ya enggak? Karena berubah ya. Oke, define, measure, analyze, improve, dan control ini adalah 5 tahapan yang mau tidak mau kita harus lewati teman-teman. Ya, Pak boleh nggak diloncat? Nggak boleh, harus step by step, nggak pakai UBW. Ya, nah, step by step. Beda kalau kayak misalnya design thinking, ya itu masih bisa. Setelah ini balik lagi ke sini, loncat dulu ya. Setelah prototype segala macam ini balik lagi itu masih bisa. Tapi kalau Lean Six Sigma di Mac ini dia harus step by step. Ya, seperti itu. Dan ini teman-teman ya, jujur saya bilang ini sangat powerful. Powerful. Ya. Bahkan sekarang di beberapa universitas atau perguruan tinggi itu sudah ada mata kuliah Six Sigma. Dulu sudah ada tuh, sekarang sudah ada, walaupun masih mata kuliah pilihan. Ya, dan ini bagus sekali ya seperti itu. Saya juga ada beberapa kali ngisi kuliah umum di ini ya, mahasiswa Teknik Industri ITB ya, kemudian juga di Udayana ya dan beberapa yang lainnya. Itu karena dia sudah mulai ada tuh ya berkaitan dengan Six Sigma. Jadi ini Pak fase-fasenya, define, measure, analyze, improve dan control. Ya. D yang pertama, define. Define artinya dia menentukan apa problem yang mau kita angkat. Apa masalah yang mau kita jadikan project untuk diimprove. Itu define.
ya, menemukan calon yang mau diimprove. Kalau ibaratnya masih ada yang single nggak? Bapak kayaknya masih single. Dilihat dari rambutnya. Bapak masih single? Masih ring berarti. Iya, rambutnya kering berarti dia nggak keramas tuh ya. Nggak ada hubungannya ya, seperti itu ya. Oke. Pertama kali fase divine itu menentukan target. Oh, kalau Bapak mau cari jodoh kan pertama harus tahu dong targetnya. Gak usah jauh-jauh Pak, sebelah juga masih single ya. Oke ya. Oke. Nah, kata dia tahu aja sih Bapak gitu ya. Enggak. Nah, jadi divine itu adalah mencari sasaran apa yang mau diimprove ya. Problem apa? Kalau delivery yang mana? Kalau quality yang mana? Produk-produk yang mana yang mau diimprove ya? Itu namanya divine, menemukan apa problemnya saat ini yang mau kita improve. Karena problem itu banyak Pak, termasuk Anda sendiri juga problem buat perusahaan. Betul nggak? Enggak ya, aset kalau teman-teman di sini mah aset bukan problem ya. Lu kok gak keluar-keluar sih dari dulu, betah amat di sini gitu ya. Kata atasannya gitu misalnya ya. Oh itu kalau udah kayak gitu udah paling bagus update CV itu ya. Seperti itu ya. Nah jadi divine itu adalah menemukan problem apa yang mau diangkat Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu adalah divine dan itu kan gampang ya, nggak susah. Yang kedua adalah measure. Quantify the problem. Jadi namanya saja measure, ngukur. Jadi di dalam fase measure ini banyak aktivitas melakukan pengukuran, pengambilan data, memastikan datanya sudah betul atau belum dan sebagainya. Terutama baseline-nya atau current condition saat ini seperti apa. Itulah dia measure. Measure itu kita mau mencari detail ya, apapun informasi berkaitan dengan proses yang mau kita improve. Kalau di fase measure itu tahapannya seperti tadi, kelanjutannya yang tadi Mas Haikal ya. Haikal. Setelah tahu sasarannya, measure itu adalah mencari tahu sesuatu. Misalnya kalau Mas Haikal sudah senang misalnya dengan Mbak Luna misalnya ya, ada Mbak Luna. Wah ini kayaknya gua banget nih tipenya gitu ya. Aku banget nih gitu ya Mbak Luna ya. Nah setelah itu, setelah dapat sasarannya, kira-kira Pak Haikal ini mau ngapain ya? Nggak diem aja kan, nggak menunggu si Luna tadi nyamperin dia terus bilang, aku seneng nih sama kamu, enggak mungkin kan? Cowok gitu loh ya, pasti akan melakukan sesuatu. Pak Haikal ini pasti akan mencari apapun informasi tentang si Luna tadi. Tinggalnya di mana, ya aslinya orang mana, hobinya apa, nomor HP-nya berapa, ya cowok apa cewek gitu kan ya. Oh mas itu mah gak usah ditanya lagi cowok apa cewek mah ya. Dan sebagainya, dia akan cari tahu tuh apapun tentang dia, itulah dia measure. Ya, jadi di dalam fase measure itu kita akan cari tahu proses yang ingin kita improve. Dari mulai alur prosesnya seperti apa, kemudian data-data yang ada di dalamnya kita bagi ini baseline-nya seperti apa, cara datanya diambilnya sudah betul atau belum, gitu ya, dan sebagainya. Itu fase measure. Kemudian analyze ya, fase analyze adalah fase di mana kita ingin mendapatkan root cause atau akar penyebab masalah, ya, akar penyebab masalah, root cause, ya, akar penyebab masalahnya, sehingga benar-benar kita tahu. Tapi hati-hati Pak. Banyak orang yang sudah membuat improve, tapi ternyata dalam menemukan root cause-nya itu tidak disupport dengan data yang bagus. Pernyataan saya gini Pak, analisis yang bagus ya, the best analysis adalah seberapa mampu kita menyertakan bukti, menyertakan evidence atas pernyataan kita untuk menentukan bahwa dia root cause atau tidak. Semakin banyak buktinya, semakin ada buktinya, semakin kuat, maka semakin kuat juga analisisnya. Ingat kasus Sambo gak? Masih ingat ya? Ya masih ingat dong tentunya teman-teman. Nah itu kenapa prosesnya lama? Karena buktinya masih belum ketemu nih. Apanya yang waktu itu hilang apa? CCTV-nya. Kenapa? Karena kalau dia ketemu, selesai Pak, beres. Tinggal direkam, ulang lagi, oh ya ketahuan ininya apa. Tapi karena itunya tidak jelas, maka nggak selesai. Ya. Jadi ketika kita analisis, makin kita mampu menunjukkan evidence-nya. Kenapa ini bermasalah vibrasinya? Oh itu Pak karena asnya bengkok. Ketika ngomong asnya bengkok atau nggak lurus lagi, buktinya mana? Ya, nah, coba dilihat, tunjukkan. Ya, direkam asnya ketika berputar, direkam terus kemudian diputar dengan kecepatan yang sangat rendah. Bisa kelihatan dia, gerakannya kayak gini. Ternyata bisa kelihatan. Kalau kenceng nggak kelihatan dia, lurus aja sepertinya. Tapi begitu diputar dengan kecepatan rendah, ternyata kelihatan. Oh ternyata asnya mulai bengkok. Baru setelah dicoba, diukur, dicek rekonansinya ininya dan sebagainya baru ketahuan. Jadi ada evidence. Semakin kita mampu menyertakan bukti, semakin baguslah analisis space-nya.
Kemudian fase yang berikutnya adalah improve. Ya, improve itu artinya kita mau menemukan the best solution. Finding the best solution, itulah dia improve. Ya, menemukan yang terbaik gitu ya. Dan juga memverifikasi hasil solusinya sudah bagus atau belum. Saya yakin teman-teman di sini ya, yang hadir di sini itu juga punya satu keinginan untuk melakukan improvement di proses teman-teman sekalian ya. Nah, fase improve inilah fase untuk menemukan solusi terbaiknya apa. Kemudian nextnya the last step adalah control phase. Fase kontrol ini adalah fase di mana kita sudah berhasil menemukan improve-nya dan sudah diverifikasi bahwa itu berhasil. Kemudian kontrol adalah make sure, memastikan bahwa apa yang sudah diimprove itu bisa berjalan secara sustain, secara berkelanjutan, terus menerus. Dalam bentuk apa? Macam-macam. Salah satunya adalah kita standarkan prosesnya. Kita buat agar proses ini tetap bisa berjalan ya sesuai dengan apa yang sudah kita improve terus menerus ya. Bikin SOP, bikin instruksi kerja, kemudian finalisasi worksheet yang benarnya seperti apa dan sebagainya ya. Nah, itulah dia define, measure, analyze, improve dan control, which is ini adalah fase-fase yang ada di dalam Lean Six Sigma. Kalau detail aktivitasnya ini Pak ya, nah ini macam-macam ini adalah detail aktivitasnya. Tapi toolsnya mana Pak? Yang toolsnya ini, toolsnya yang bawah nih, ya, toolsnya yang bawah. Pak Budi kok toolsnya ini banyak banget ya? Kelihatannya aja Pak banyak, padahal tidak sedikit, ya nggak? Lah iya kalau saya ngomong sedikit nah bohong dong berarti saya, dosa nanti saya. Ya, tapi dilihat kalau Bapak Ibu lihat di sini. Toolsnya ini banyak yang berubah-ubah loh Pak ya. Nah, contoh di sini ada FMEA gitu ya. Mana lagi? Ada lagi FMEA. Ada lagi FMEA. Padahal mah FMEA yang itu juga sama ya. Artinya sebetulnya nggak sebanyak ini juga karena ada perulangan. Uji hipotesis di sini ada. Kemudian ini juga ada juga. Kenapa? Karena dia bisa dipakai di sini ataupun di sini. Kalau toolsnya mah sama itu aja gitu ya. Control chat juga di sini ada, di sana ada dan seterusnya. Ya, dan teman-teman nanti kalau belajar Lean Six Sigma, walaupun kelihatannya banyak Pak, tapi ternyata tidak sulit, gampang, dan itu sudah dibuktikan sendiri, ya. Dan kecuali kalau saya dulu waktu pertama kali belajar, ya sekitar tahun 2000, itu masih susah tuh. Kenapa? Karena referensi belum banyak. Karena Six Sigma sendiri yang dikembangkan pertama kali sekitar tahun 1980-an, ya, mendekati 1990. Itu mulai masuk di Indonesia tuh baru mendekati menjelang tahun-tahun 2000 ya. 97, 90-an, 95 ke atas itu baru mulai masuk tuh. Jadi referensinya nggak banyak. Ya. Saya sendiri juga dulu direkrut memang langsung dari kampus ya, dari UGM. Itu untuk di training diajari mengenai Six Sigma dan disuruh mengembangkan di perusahaan waktu itu. Waktu itu belum ada sama sekali. Dan luar biasanya gitu kan, dengan tim kami yang luar biasa juga, itu berhasil dan mampu menciptakan improvement yang luar biasa. Ya. Bahkan dulu ya waktu di LG dulu saya di bagian yang tabung TV-nya Pak. Tabung TV tahu ya? Kalau sekarang kan sudah LCD LED kan? Ya. Kalau dulu awalnya kan makanya tabung ya, betul ya? Pakai tabung TV. Bahkan tabung TV sekarang udah nggak ada Pak. Dan seluruh pabrik sudah tutup. Ya. Bahkan LG Indonesia dulu berhasil tutup yang terakhir dari seluruh dunia. Kenapa? Karena paling mampu untuk melakukan improvement, paling mampu menjaga inovasi. Jadi pun kalau ada tadi ya tantangan segala macam dari luar, kalaupun memang kita harus matilah yang terakhir. Itulah jagoan, ya enggak? Kalau jagoan kan film-film matinya terakhir ya, ya enggak? Udah selesai ya. Contoh misalnya kayak IP Man 4 atau berapa tuh yang ditembak setelah tapi ternyata nggak mati ya, dan sebagainya. Jadi keberhasilan improvement itu akan membuat perusahaan kita menjadi lebih robust, lebih kuat, lebih handal terhadap apapun yang bisa berpengaruh seperti itu. Oke, kemudian ini adalah project charter Pak, yaitu yang digunakan di dalam fase define. Kalau Bapak bikin project nanti menggunakan Six Sigma, itu pertama kalinya setelah dapat judulnya Bapak akan suruh bikin ini nih, project charter. Ya, mulai dari temanya apa, kemudian scope-nya apa, targetnya apa, kemudian planningnya mau bagaimana dan sebagainya ini ada, ya, seperti itu. Ini adalah yang biasa digunakan ketika kita mau membuat suatu project. Ya, apa saja ininya intinya
macam-macam ya ininya ya. Permasalahan paling utama ditentukan diisi di dalam problem statement itu ya, seperti itu. Oke, ini adalah project charter, kemudian yang berikutnya adalah ini di fase measure. Aktivitas utamanya adalah mulai dari merencanakan pengambilan data, ya, kemudian validasi sistem pengukuran dan sebagainya. Dan di dalam Six Sigma Pak, salah satu yang membedakan dengan yang lain nih, ya, ada yang namanya MSA, Measurement System Analysis, yaitu memvalidasi sistem pengukurannya. Bapak yakin nggak bahwa data yang selama ini digunakan, yang mau Bapak improve, itu didapatkan dengan cara yang valid? Ya, nah, contoh misalnya, kalau saya punya mikrofon ini, saya mengukur diameter yang batangnya ini, apa namanya ini ya, diameternya. Saya suruh Bapak ngukur, hasilnya saya catat. Kemudian saya ukur Bapak, saya minta Bapak ngukur juga, hasilnya saya catat. Dua orang melakukan pengukuran dengan satu alat yang sama, ya, dan barang yang sama, bisa berubah nggak? Bisa beda nggak? Bisa beda, ya, bisa beda. Nah, bagaimana kalau bedanya itu jauh? Padahal mereka berdua ini adalah inspektor di tempat saya misalnya, dan ternyata cara ngukurnya mereka itu berbeda, atau caranya sama, cuma alat ukur membaca hasilnya beda-beda. Itu harus divalidasi Pak. Bahkan di dalam Six Sigma itu memastikan yang kayak gitu. Sehingga sebelum kita melakukan improvement, kita harus pastikan dulu data kita sudah betul atau belum. Kalau di PDCA kagak ada, ya. Kalau di Six Sigma ada, ya sampai yang kayak begitu aja diperhatikan. Jangan sampai kita menganalisis, tapi menganalisis data yang salah. Bisa nggak kayak gitu? Bisa ya. Kalau mau pakai tool, software atau apapun, kita sudah ada data, masukin ke sana, keluar hasilnya. Kalau mesin atau software, itu mah dia akan menganalisis data apapun yang masuk. Tapi masalah datanya ini sudah valid atau belum, kita yang harus memverifikasi. Makanya ada namanya MSA, Measurement System Analysis. Nah itu kadang saya kalau pas lagi ngajar gitu ya, di Green Belt Training ataupun apa, ada bahasan itu MSA, kadang-kadang ketika ada direksinya di sana ikut, datang, dia mau ngambil tambahan training, khusus untuk MSA-nya aja. Kenapa? Karena saking pentingnya memastikan bahwa data itu betul. Gitu ya. Nah itu di Six Sigma ada tuh. Kalau di yang tempat lain nggak ada, di PDCA dan sebagainya nggak ada MSA. Ya, seperti itu. Kemudian ini ya yang MSA di situ. Kemudian yang berikutnya ada masuk fase analisis, ya, menemukan root cause, ya, menemukan root cause, akar penyebab masalah. Nah ini caranya juga banyak, mulai dari brainstorming. Dan pasti kalau teman-teman sudah mengenal istilah fishbone ya, sudah kan? Yaitu diagram tulang, iya, bukan tulang lunak ya. Kalau tulang lunak mah itu enak ya, dikasih sambal cobek gitu ya, enak gitu ya, ayam Suwarti. Nah ini enggak iklan ya, seperti itu. Ya, diagram tulang ikan, nah itu biasa kita pakai. Itu salah satu Pak, baru salah satu. Sebenarnya banyak sekali ya metode di dalam kita melakukan root cause analysis ya. Ada di sini ada brainstorming, basic improvement tool, FMEA, CA metric, hypothesis testing ya dan sebagainya, itu bisa kita gunakan banyak sekali dan tidak susah. Saya tekankan sekali lagi bahwa Six Sigma itu kelihatannya banyak teorinya, banyak ilmunya, tapi ketika kita belajar itu tidak susah. Asalkan ada yang ngajarin ya. Nah, kalau mumet itu kan kalau belajar sendiri, betul nggak? Iya, susah. Dan saya merasakan dulu waktu, kebetulan saya juga dulu prodinya, program studinya statistik Pak. Pasti nggak suka statistik kan? Saya juga nggak suka Pak, tapi saya nggak tahu bisa ngambil itu dulu ya. Nah, jadi kalau statistik di Six Sigma dipakai Pak ya katanya. Betul nggak Pak Budi bahwa statistik digunakan di Six Sigma? Ya, betul. Tapi yang digunakan adalah statistik aplikatif, jadi mudah banget. Gampang banget. Yang penting mah kita ada caranya belajar gimana atau bahkan ada yang ngajarin. Jadi mudah. Yang tadinya dulu di kuliahan susah, ternyata begitu dipelajari di Six Sigma, oh gampang. Kenapa? Karena waktu kuliah dulu kita diajarinnya teori doang Pak. Nggak dikasih tahu nanti dipakainya di mana, contohnya seperti apa. Makanya saya kalau pas lagi ngajar di perguruan tinggi, ya di kampus, itu saya yang sentil-sentilin adalah dosen-dosennya yang saya sentilin. Kenapa? Ente kalau ngajarin mahasiswa itu jangan cuma rumus-rumus doang. Ya, jangan cuma suruh buktiin rumus ini dan sebagainya. Kasih contoh. Ini nanti di pabrik dipakainya di mana? Yang ini contohnya kayak apa? Dia bilang apa? Kalau saya gituin, kata dosen tadi, itu dia Pak Budi. Saya belum punya pengalaman untuk itu. Saya bilang, ya makanya kamu cari sesi. Ya. Nah, bahkan saya pernah dulu ngajarin satu orang profesor, dosen
apa namanya ini ya di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur, profesor, dia guru besar. Dia ikut sesi training saya karena dulu dia mau apa? Saya tanya, kenapa Prof kamu ikut training saya? Anda kan profesor, gitu kan? Dia bilang gini, kalau cuma teori saya bisa baca Pak Budi, ya. Saya bisa dapetin banyak, tapi saya mau langsung dapat ilmu dari praktisi, yaitu orang yang menerapkan. Itu penting buat mereka, ya. Karena dari situlah nanti dia benar-benar bisa valuable, ya, materi itu buat mahasiswa. Oke, kemudian setelah itu fase berikutnya adalah fase improve, ya. Fase improve untuk mengimprove, ya, menemukan solusi yang terbaik. Solusi bisa banyak, tapi dari sekian banyak solusi mana yang terbaik? Kenapa? Karena proyek kita itu proyek yang berbatas waktu, Pak. Betul nggak? Ada waktunya. Ada yang tahu kira-kira berapa lama proyek Six Sigma itu dijalankan? Lean Six Sigma, ayo. Berhadiah nih, berhadiah, ya. Berapa lama proyek Six Sigma? Angkat aja tangan, ya. Oke, Bapak dulu, apa? Berapa? Berapa lama Pak kira-kira? 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun, ya. Proyek Six Sigma 6 bulan sampai 1 tahun, oke. Bisa, tapi sebetulnya kurang tepat. Ada lagi satu lagi. Siapa yang berani ini kan? Kira-kira proyek Six Sigma itu pantaran waktunya berapa lama dikerjainnya Pak? Yes, Ibu? Boleh, boleh. Ya, maaf tangan kiri. 3 hingga 6 bulan. Waduh, Ibu pernah ikut training ya? Pernah? Oh enggak, belum. Pernah denger aja ya. Emang kalau sering buka-buka TikTok tuh kadang-kadang nggak ada ya di situ ya. Ya iya nggak ada. Oke, betul Pak. Ibu mau Pak ternyata ada yang lebih betul ya. Oke, Ibu mau hadiah nomor berapa 1 sampai 4? Tadi yang Bapak tadi ngambilnya nomor berapa? Nomor 3. Nomor 1 Pak, boleh Pak nomor 1. Wih, Ibu tahu aja yang suka yang panjang-panjang ya. Dapat yang paling panjang tuh ya. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Ibu siapa Bu namanya? Ibu namanya siapa? Desti. Oke, kita kasih ya plus dong buat Bu Desti ya. Oke. Ya, 3 sampai 6 bulan kurang lebih. Cuma kadang-kadang sering juga yang banyak aktualnya yang Bapak tadi 6 sampai 1 tahun ya. Tergantung dari skopnya ataupun kesulitan saat implementasi. Banyak yang antara 6 sampai 1 tahun juga banyak. Tapi kalau secara teoretikal harusnya 3 sampai 6 bulan sudah bisa. Karena kita terbatas waktu, karena itulah solusi yang harus kita pilih adalah solusi yang terbaik. Karena solusi itu bisa banyak, tapi yang terbaik yang mana itu yang didahulukan karena waktunya cuma sedikit. Ya, bagaimana dalam waktu 3 bulan, 4 bulan kita sudah bisa mendapatkan hasil. Ya, kalau ada misalnya kita sudah bisa mengimprove sekian persen dalam 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, oh itu kan mantep gitu ya. Seperti itu. Itulah dia. Harusnya bisa didapat. Dari sekian ratus project yang sudah di running, ya harusnya antara sekian. Walaupun ada sering juga yang pakai kayak gitu. Ya. Oke, kita masih ada waktu berapa menit? Oke. Nah, ini adalah verifikasi hasilnya. Nah, di Six Sigma itu harus jelas, Pak. Hasilnya harus terukur. Kalau sudah diimprove, berapa kenaikannya? Kalau rejectnya sudah diturunkan, berapa penurunannya dan sebagainya. Ya, dilakukan evaluasi data sebelum dan sesudah. Oke, kemudian fase kontrol adalah memastikan bahwa ini terkontrol dengan baik, ya, dikendalikan, ada SOP-nya, standarnya dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah project value creation-nya, ya, bisa dilihat dari indikator QCDSM-P, ya, QCDSM-P. Nah, ini yang sering kali muncul nih kalau project-project pada ingin mengimprove, ya. Kebetulan saya sendiri juga adalah salah satu juri di dalam ajang OPEXCON, ya, yaitu kompetisi project improvement se-Indonesia, ya, dan baru mulai kemarin di November. Nah, itu saya sering melihat project-project itu kadang-kadang tidak memunculkan, ya, hasil-hasil yang sebetulnya bisa terukur tapi tidak dimunculkan, itu sayang ya, seperti itu. Tapi di Six Sigma harus diverifikasi ya, hasilnya sudah betul atau belum. Oke, dan ini adalah beberapa contoh real yang memang sudah kita jalankan di beberapa. Ini hanya sebagian yang saya hitung ya, seperti itu. Itu banyak sekali Pak. Di manufacturers itu ya kurang lebih dalam beberapa tahun ini ya, beberapa ini per tahunnya dia bahkan bisa mencapai 370 mana tadi ya, bio per year-nya ya, million ya, atau ini. Kemudian di sini apa saja yang diimprove? Ada reduce defect, lead time, downtime, tadi kan Bapak bilang downtime ya, kemudian inventory ya dan sebagainya. Ini adalah item-item yang bisa diimprove dengan menggunakan Lean Six Sigma. Dan ini tidak sulit. Ya, kalau mengerti caranya. Itu, tidak ada yang sulit kalau mengerti
caranya. Oh Pak, saya kayaknya susah banget karena ente belum tahu caranya seperti apa. Ya, kalau mau tahu ya belajar. Ya, belajar dari mana aja silakan. Banyak kok referensinya. Ya, mau dari pelatihan, mau dari apa, bahkan YouTube dan sebagainya juga ada. Ya, nah, tapi biasanya sih lebih bagus kalau langsung dalam suatu pelatihan karena benar-benar bisa langsung tanya jawab case-nya seperti apa dan sebagainya. Ya. Nah, kalau mau dari itu ada beberapa juga video saya, cari aja Budi SSCX gitu ya. Itu lumayan banyak video saya di sana, ya. Oke, kemudian ada lagi di area misalnya mining nih, ya, mining industri. Ini kan mesin banyak ya, manufacture, industri, mining segala macam ada di sini semuanya. Beberapa klien kita juga banyak di sini, ya, seperti itu. Ini juga dia bahkan sampai sekian ya US dollar. Ini yang real kita maintain ya, seperti itu. Nah, ini beberapa saja diantaranya adalah improvementnya adalah ini ya. Planning operation ininya, kemudian sampai dengan operation behavior change program itu juga kita lakukan improvement. Bisa juga dengan menggunakan Six Sigma. Oke, power plan ya, power plan tahu lah ya, energi dan sebagainya. Nah ini juga bisa juga digunakan. Beberapa improvementnya adalah ini, reduce operational cost, vibration level ya, dan sebagainya itu bisa kita gunakan. Kemudian selesai ya. Nah jadi ini adalah beberapa yang bisa kita lakukan improvement dan terbukti. Jadi teman-teman kalau merasa saat ini belum yakin betul nggak sih Six Sigma bisa digunakan, itu kayaknya kan udah lama banget Pak ilmunya. Emang masih aplikatif sekarang? Banget kalau saya bilang ya, banget. Bahkan bukan hanya di industri manufacturers Pak, ya itu luar biasa. Klien nggak saya dulu ya, klien saya dulu dengan sekarang itu trennya beda. Kalau dulu ya di bawah 2015 itu kebanyakan manufacturers, mostly 80% manufacturers semuanya. Kalau sekarang 2024 itu hampir 60-40. 60% manufacturers, 40% adalah services. Ya. Nah, artinya kalau services aja dia percaya dan dia mampu menggunakan Six Sigma untuk improve performance dari operasional mereka, apalagi di manufacturers. Yang jelas-jelas awalnya dari sana. Oke, jadi itu sedikit sesi sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh ya, masih silakan. Ada yang mau bertanya boleh? Oke, Bapak silakan. Mau dua boleh ya, jangan ya. Berat Pak, satu aja, ntar takutnya nggak adil kalau dua Pak ya. Oke, satu aja. Oke, selamat siang Pak Budi. Selamat siang. Terima kasih atas silakan. materinya hari ini, sangat berbobot sekali Pak. Oke. Pertanyaan mungkin agak di luar materi ya, tapi ini berhubungan dengan manufacturing. Oke. Tadi kan kalau di slide pertama dijelaskan bahwa si rusa berlari cepat untuk menghindari dimakan dengan cheetah. Ya. Si cheetah berlari mengejar yang paling lambat. Nah, kalau kita berbicara iklim gaji di Indonesia nih Pak ya, itu kan berbeda berdasarkan daerah. Betul. Di daerah Jawa Tengah sana itu lebih kecil dibandingkan daerah Jabodetabek. Nah, sebagai manufaktur ya, perusahaan yang ada di daerah Jabodetabek, Banten, itu kan ada beberapa yang mungkin pergi ke arah sana. Gitu Betul. kan. Nah, apakah hal itu sudah tepat? Pertama itu. Oke. Karena kan kalau berbicara yang tadi di slide-nya Ono kan, masalah terbesar adalah ketika tidak punya masalah. Ibaratkan kalau misalkan memang kalau secara manufacturing itu sudah kaya atau misalkan sudah kita bisa bayar gaji di sini dengan UMR yang paling besar gitu kan. Tapi kan itu juga sebuah masalah gitu kan. Betul. Apakah perpindahan dari lokasi manufaktur di daerah Banten Jabodetabek ke sana itu sudah tepat atau belum? Oke, Terima kasih ya, Pak. terima kasih. Kita kasih plus dulu dengan Pak siapa tadi? Itu bagus. Tuh bagus, nggak pakai angke ya. Oke, tuh bagus angke. Oke ya Pak, tuh bagus, pertanyaannya juga bagus gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu gimana Pak? Nah, kalau kita itu nanti sudah masuknya adalah level strategik sebetulnya ya. Nah, strategik. Jadi ada strategic thinking dan strategik untuk bisnis seperti itu. Nah, kalau sudah masuk ke sana ranah sana, itu kita mikirnya sudah helicopter view ya. Mikirnya sudah helicopter view, melihat dari sisi macam-macamnya. Kita sudah harus melakukan SWOT analysis ya. Apa sih kekurangan kita, kelebihan kita, bagaimana pengaruh dari ini dan sebagainya. Kalau misalnya pilihannya Pak, saya mau tetap di sini dengan kondisi yang saat ini gitu, atau saya mau pindah nih ya. Sekarang kan banyak ya area-area sana dan Brebes sana juga kemarin kebetulan saya juga lagi baru pulang tuh dari Adidas sana, ngajar seluruh plan Adidas Indonesia, tapi ngumpul semua di sana. Itu kan semua pabrik-pabrik sekarang lagi banyak dibangun tuh di sana ya. Kenapa? Labor cost-nya murah banget bro. Ya,
Di sini coba di sini berapa? Ini Jakarta berapa ininya UMR? Berapa? 5,2. Di sana nggak nyampe, di baliknya enggak, 2, sedikit. Ya. Di Brebes itu cuma 2, segini. Pulsa Bapak aja Pak Tuh Bagus, pulsa sebulan udah 5 juta tuh, baru pulsanya doang. Gitu ya. Seperti itu ya, belum listrik dan sebagainya. Artinya kalau memang dia itu kembali lagi ke top management strategic level ya. Kalau dia berpikirnya semuanya ini dan dia bisa memindahkan ke sana dan memang secara ininya lebih bagus dan sebagainya dengan menjaga kualitas dan sebagainya ya memungkinkan aja. Kenapa? Karena bisa bertahan. Banyak yang kayak gitu ya. Tapi bukan itu satu-satunya solusi. Karena yang dipikirkan itu bukan hanya dari sisi harga itunya, tapi gimana dengan proses delivery-nya nanti. Bagaimana dengan proses katakanlah kemudahan aksesnya. Bagaimana dengan proses nanti berkaitan dengan regulasinya dan sebagainya. Itu semua dipikirkan. Jadi apakah itu yang terbaik, itu tentu harus berdasarkan perhitungan yang matang. Tapi saya tidak bisa menyalahkan mereka yang pindah ke sana. Karena pasti mereka sudah memperhitungkan itu. Karena itu sudah bicara strategik untuk melakukan sana perubahan. Tapi itu kalau memang sudah bagus dan oke, why not gitu ya. Kalau saya sebagai CEO, sebagai pemegang perusahaan, kan tentu saya ujungnya cuma pengen tahu bahwa saya dapat fulus yang bagus. Ya, kalau memang sudah berdasarkan perhitungan ke sana bagus, ya udah. Tapi kalau bisa tetap di sini dengan mengimprove proses kita jadi lebih efisien, lebih bagus, ya kenapa kita nggak di sini aja, gitu kan ya? Seperti itu. Makanya beberapa perusahaan yang ingin menginginkan margin yang tinggi, naikin profit. Cara naikin profit gimana Pak? Bisa macam-macam kan? Bisa naikin harganya, ya, bisa nurunin cost-nya, bisa naikin jumlah salesnya, itu juga kan mendapat profit. Tapi kalau menaikkan harga, apakah bijak? Bagus nggak Pak? Saya jualan tahu, biasanya saya jual 1.000, untungnya 300. Saya mau untungnya 500, saya naikin jadi 1.200. Betul nggak? Iya benar sih, tapi apakah itu yang bijak? Tidak, yang ada nggak ada yang beli ya, kabur semua. Salah satu caranya adalah memangkas cost-nya sehingga bisa lebih sedikit sehingga profit kita jadi lebih banyak. Dan Six Sigma sebagai salah satu concern-nya adalah di sana. How to improve, how to reduce operational cost kita. Gitu ya Pak Tuh Bagus, terima kasih. Ya oke, Pak Tuh Bagus, satu lagi. Oke, Ibu yang paling belakang kayaknya ya. Ya silakan Ibu, monggo. Ada Pak mic-nya. Ini karena kita sudah mendekati ini, karena hari Jumat ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya lagi boleh kemana nih nanti ya. Boleh langsung dengan sesi kita inian ya. Oke Ibu silakan, boleh berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertanyaannya singkat aja nih Pak, karena hari Jumat. Iya. Untuk perusahaan yang mau berkembang, ada apa dengan Cinta. QSDMP? Kenapa? Yang tadi disebutkan dengan Bapak QSDMP. Oh, QSDMP. Ada apa dengan itu? Apakah perlu banget atau tidak dengan PT perusahaan yang baru mau berkembang? Terima kasih. Ya terima kasih Ibu ya. Untuk apapun perusahaannya, mau dia yang baru bikin, mau dia baru berkembang, atau saat ini sudah di atas, ya, sudah melambung tinggi, itu semuanya tetap harus memperhatikan performance, ya. Performance salah satu, beberapa di antaranya dari tadi, QCD SMP misalnya ya, dari sisi quality, cost, delivery, produksi dan sebagainya, itu adalah performance. Dan seluruh perusahaan, apapun posisi saat ini yang ada, dia harus menjaga performance-nya, salah satunya adalah tadi. Dan untuk itu harus dilakukan pengukuran, diambil data sehingga tahu posisinya di mana. Kita bisa melakukan improve kalau kita tahu kondisi kita saat ini ada di mana. Kita tahu datanya baru kita improve. Kalau kita tidak tahu data kita ada di mana, posisi kita di mana, kita nggak akan bisa mengimprove proses kita. Karena itulah penting, sejauh mana itu harus dilakukan kontrol, penting banget. Apapun posisinya, mau di beginner ataupun tengah ataupun tinggi. Oke? Sip. Bu siapa tadi namanya? Iya. Kita kasih plus dong buat Ibu ya. Oke, terima kasih. Udah paling belakang tapi mau nanya loh, luar biasa. Masih ada nggak sih hadiahnya? Masih ada 2. Ibu mau nomor berapa? Nomor berapa? Ada nomor 4 sama nomor 2. Ibu pilih nomor berapa? Nomor 2 katanya ya, nomor 2 ya. Oke ya. Oke, nomor 2.
Oke, kalau gitu ini adalah karena hari Jumat ya Bapak Ibu sekalian, kita untuk yang muslim tentunya akan Jumatan dulu. Di sini juga ada masjidnya di situ. Ya nanti setelah ini, sesi ini kalau teman-teman mau ada yang mau ditanyakan atau apa, boleh bertanya ke saya ataupun ke Bapak teman-teman coba di ini di SSCX Internasional ya. Saya kebetulan dari SSCX ya. Kalau mau lihat video-video saya atau apa juga bisa ya. Budi SSCX itu nanti cari aja di sana ya. Seperti itu. Nah, nanti hubungin kalau memang mau ini silakan tahu lebih jauh, pasti bermanfaat seperti itu. Oke, masih ada hadiahnya ya? Satu lagi ya. Kenapa? Yang mana? Yang Mas Yani? Belum ya? Oh iya belum ya, oke. Bapak terakhir nih ya Pak ya. Kebetulan ada Imani Pak, wah lumayan ya. Ada SSX-nya, ada ininya ya. Oke, tapi ini baru bentuk ininya ya. Ada isinya 5 juta kalau Bapak transfer ke situ ya. Oke ya, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya, luar biasa teman-teman. Oke, dari saya mengucapkan terima kasih juga kepada Manufacturing Indonesia yang sudah memfasilitasi kami untuk bisa ada di sini. Silakan untuk lebih jauh teman-teman bisa menghubungi saya langsung ataupun dari SSCX Internasional ya untuk bisa tanya-tanya lebih jauh lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Budi Darmawan. Oke, sekali lagi kita lihat semangat pagi. Pagi. Oke ya, terima kasih. Pak Budi boleh naik ke atas panggung Pak? Oke ya. Iya, saya mau memberikan sesuatu ini untuk Pak Budi. Dan luar biasa ya sesinya. Di hari Jumat pagi-pagi kita sudah semangat ya mendapatkan masukan-masukan nih ya dari Pak Budi nih. Ya. Luar biasa kita berikan. Pak Budi terima kasih banyak atas partisipasinya dalam serangkaian acara Manufacturing Indonesia Sama-sama. 2024 dan Pak Budi semoga jangan kapok untuk bisa bergabung lagi bersama kita nanti ya. Amin pastinya. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Budi. Oke, terima kasih. Terima kasih, kami juga persilakan kembali ke tempat dan MC-nya nggak dapat hadiah Pak? Nanti. Oke, terima kasih banyak Pak Budi. Ya itu dia tadi ya, sesi kita yang pertama yang sangat luar biasa yang memang disampaikan oleh Pak Budi Darmawan. Beliau adalah selaku konsultan dari SSCX ya internasional. Nah rekan-rekan semua, saya mengharapkan kehadiran rekan-rekan kembali karena kita akan melanjutkan untuk sesi berikutnya di hari ketiga. Masih dalam serangkaian acara Manufacturing Indonesia 2024. Kita akan mulai nanti tepat di pukul 1.30. Jadi sekarang kita break dulu ya karena ini juga hari Jumat, silakan untuk menunaikan ibadah sholat Jumatnya untuk yang laki-laki ya. Dan kita akan kembali lagi berjumpa tepat di pukul 1.30. Pastinya hanya di sini di Hall B3 tepatnya ada di Transformative Stage. Masih bersama saya Naya Disi Putri, selamat siang dan sampai jumpa.